Video kali ini akan mengubah cara berpikir kalian menjadi lebih baik. Tapi sebelum kita mulai, mari kita lakukan sedikit latihan pikiran. Apakah kalian ingat apa pikiran terakhir kalian sebelum mengklik video ini? Baik kalian ingat atau tidak, jangan khawatir, video ini bukan tentang menghakimi kalian. Video ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk membangkitkan kekuatan dalam diri kalian yang biasanya tertidur pada kebanyakan orang, yaitu kekuatan pikiran kalian dan kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Melalui kebijaksanaan stoikisme, kita akan belajar bagaimana menguasai pikiran kita di dunia yang banyak orang merasa kewalahan dengan pikiran mereka sendiri. Dan untuk membuktikan betapa efektif dan bermanfaatnya ini, saya punya tantangan untuk kalian. Di akhir video ini, pilih satu prinsip stoik yang paling berkesan bagi kalian. Praktikkan dengan sungguh-sungguh selama 2 minggu, lalu bagikan hasilnya di kolom komentar. Kalian akan terkejut dengan perubahan yang akan terjadi. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sekarang, mari kita pelajari cara memanfaatkan kekuatan mental yang ditulis oleh Marcus. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. 1. Lepaskan pendapat orang lain, fokuslah pada pikiranmu. Melepaskan apa yang orang lain pikirkan adalah dasar dari menguasai pikiran kita. Ini adalah langkah awal untuk mengalihkan fokus dari kebisingan dunia ke kejernihan pikiran kita sendiri. Proses ini dimulai dengan memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius berkata, "Saya selalu kagum. Kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri." Refleksi ini menunjukkan kebenaran stoik yang dalam. Kita sering menghargai diri kita sendiri, tetapi membiarkan pendapat orang lain mengganggu kedamaian kita. Bayangkan, jika setiap kritik atau opini yang tidak diminta tentang pilihan kalian hanyalah bisikan kecil dibandingkan dengan suara kesadaran diri kalian yang kuat. Ini bukan tentang membangun dinding di sekitar ego kalian, tapi lebih kepada menumbuhkan taman di dalam pikiran kalian, di mana benih pikiran kalian dipupuk oleh nilai dan keyakinan kalian sendiri, bukan diinjak-injak oleh penilaian orang lain. Coba bayangkan, kisah seorang seniman muda yang awalnya memiliki bakat menjanjikan, namun terjebak dalam ketakutan akan kritik. Setiap goresan kuas selalu dihantui oleh pendapat publik, sampai akhirnya ia mempelajari prinsip stoikisme. Ia belajar untuk menghargai penilaiannya sendiri dan melihat kritik sebagai riak kecil di permukaan samudera kesadaran dirinya. Seiring ia mengalihkan fokus ke dalam, karyanya tumbuh menjadi ekspresi sejati dari dunianya sendiri, tidak lagi takut akan penolakan. Kisah ini menggambarkan kekuatan transformasi ketika kita beralih ke dalam diri kita, tempat di mana penguasaan pikiran sejati ditemukan. Jalan ini tidaklah mudah, karena membutuhkan kewaspadaan terus-menerus terhadap kecenderungan manusia untuk mencari persetujuan dari luar. Namun, dalam disiplin inilah kebebasan ditemukan. Dengan memusatkan perhatian pada pikiran kita sendiri, kita menerapkan prinsip stoik untuk fokus pada hal-hal internal daripada eksternal. Menguasai pikiran kita bukan hanya soal mengabaikan pendapat orang lain, tetapi merayakan kapasitas kita untuk menilai, bertahan dan berkembang. Inilah inti stoikisme di dunia modern, sebuah filosofi yang memberdayakan kalian untuk menghadapi hidup dengan ketenangan dan kekuatan. 2. Kembangkan ketangguhan emosional. Permata tidak akan berkilau tanpa gesekan, dan manusia tidak akan menjadi sempurna tanpa ujian, kata filsuf stoik Seneca. Ini adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk mengembangkan ketangguhan emosional. Dunia yang kita jalani saat ini seperti jalur petualangan yang berbahaya, di mana rintangan dan cobaan tak terhindarkan seperti matahari yang terbit setiap pagi. Dalam perjalanan hidup ini, kita mungkin menemukan diri kita terjebak dalam belitan kesulitan
kecemasan, atau patah hati. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi peluang untuk membentuk ketangguhan yang tak tergoyahkan. Kegagalan yang kita temui bukanlah sekadar kekecewaan sementara, melainkan pelajaran berharga yang tersembunyi di balik kekalahan singkat. Bayangkan jika kalian dapat memanfaatkan kesulitan ini dan menjadikannya batu loncatan menuju kesuksesan. Keberanian dan ketekunan yang tetap bertahan melalui ujian ini membentuk ketangguhan yang abadi. Misalnya, seorang pengusaha muda yang hampir bangkrut karena tekanan ekonomi. Setiap kegagalan adalah pukulan bagi semangatnya, namun ia terus berjuang, melihat setiap rintangan sebagai pelajaran tersembunyi. Orang ini tidak hanya berhasil melalui cobaan tersebut, tetapi juga muncul lebih kuat, lebih tangguh, dan dengan visi yang lebih jelas ke depan. Kisah ini menunjukkan esensi dari ketangguhan emosional, kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan mengambil kekuatan darinya. Mengembangkan ketangguhan emosional dimulai dengan menguasai cara kita memandang kesulitan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa peristiwa atau hasil tidak memiliki kebaikan atau keburukan secara alami, tetapi cara kita memandangnya yang memicu emosi dan reaksi kita. Membangun ketangguhan emosional bukan berarti mengabaikan kekecewaan atau menekan rasa sakit, tetapi menyadari bahwa kita memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk memahaminya, dengan cara yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kekuatan batin. Terimalah kebijaksanaan ini, sadari kekuatan kalian, dan tingkatkan perjalanan hidup kalian dengan menjadi penguasa pikiran kalian sendiri. 3. Gunakan kekuatan persepsi. Bayangkan kalian sedang berjalan di jalur yang sudah sering kalian lalui. Tiba-tiba, kaki kalian terpeleset dan kalian hampir jatuh. Ini adalah momen kekacauan tak terduga dalam hari kalian yang teratur. Tapi bagaimana jika kalian melatih diri untuk melihat bukan sebagai tersandung, melainkan sebagai langkah yang tidak terduga? Ini sesuai dengan kebijaksanaan Stoik dari Epictetus yang mengatakan, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tapi oleh pandangan mereka terhadap hal-hal. Di sini kekuatan persepsi sangat penting. Persepsi kita adalah cara kita memandang dunia, lensa yang digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan kita. Sangat mudah untuk melupakan bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita memandang keadaan di sekitar kita, terutama saat menghadapi kesulitan. Saat hidup membawa kalian ke lautan yang bergelombang, itu bukan berarti kalian tenggelam. Mungkin saja kalian sedang diberi kesempatan untuk belajar berenang, seperti seorang kapten berpengalaman yang mengemudikan kapal melalui badai. Arahkan pikiran kalian pada persepsi yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Contoh lainnya, jika presentasi kalian di tempat kerja tidak berjalan sesuai rencana, jangan melihatnya sebagai kegagalan. Alih-alih, lihat itu sebagai pelajaran berharga yang meningkatkan keterampilan dan ketangguhan kalian untuk kesempatan berikutnya. Hal ini tidak berarti mengabaikan kesulitan atau kesalahan, tetapi mengakui mereka tanpa membiarkan mereka mendefinisikan harga diri atau kemampuan kalian. Untuk benar-benar menguasai seni persepsi, dibutuhkan kesabaran dan latihan. Persepsi itu seperti otot, semakin sering kalian melatih kontrol atasnya, semakin kuat ia akan menjadi. Biasakan untuk menantang perspektif negatif dan menggantinya dengan yang positif. Dalam waktu, proses ini akan berubah dari usaha sesekali menjadi bagian integral dari cara berpikir kalian yang sangat berkontribusi pada penguasaan pikiran. 4. Hidup sesuai dengan alam. Apakah kalian pernah mengalami situasi yang membuat kalian merasa kehilangan arah? Mungkin kalian baru saja dipecat, kehilangan orang yang kalian cintai, atau ditolak dalam lamaran pekerjaan. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, hidup hanyalah perubahan, dan perubahan adalah kesenangan alam. Pelajaran keempat dalam perjalanan kita untuk menguasai pikiran adalah hidup sesuai dengan alam. Perubahan dan ketidakpastian bukanlah musuh ketenangan. Sebaliknya, mereka adalah peluang bagi kita
untuk beradaptasi dan tumbuh. Saat menghadapi hasil yang tak terduga, jangan membeku dalam keraguan atau membiarkan ketakutan menguasai pikiran kalian. Alihkan pikiran kalian pada pemahaman bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Jika alam tiba-tiba menurunkan hujan pada hari cerah atau membawa badai pada malam yang tenang, apakah kita akan marah pada langit? Tidak, karena kita mengerti bahwa ini adalah bagian dari alam dan di luar kendali kita. Ini juga harus menjadi pendekatan kita terhadap perubahan dalam hidup. Terimalah dan beradaptasilah dengan ketangguhan, sambil tetap setia pada diri kalian sendiri. 5. Latih disiplin diri. Renungkan perjalanan kalian selama hidup ini. Pasti kalian pernah menghadapi godaan yang mengancam untuk mengalihkan kalian dari tujuan. Misalnya, keinginan untuk menonton serial favorit daripada belajar, atau makan kue lebih banyak saat sedang diet. Seneca, filsuf Stoik besar, pernah berkata, nilai seseorang diukur dari ambisi mulianya dan kekuatan disiplin dirinya. Menguasai diri sendiri memerlukan pemahaman betapa pentingnya disiplin diri untuk melindungi tujuan hidup kita. Ini seperti perisai yang mencegah gangguan menghabiskan waktu dan energi berharga kita. Bayangkan diri kalian sebagai tukang kebun yang telaten merawat kebunnya. Meski tergoda oleh keindahan bunga mawar, ia juga tetap merawat tulip dan bunga matahari dengan dedikasi yang sama. Bagaimana kita bisa menumbuhkan pola pikir ini? Amati dengan seksama saat godaan mencoba menarik kalian. Kenali momen ini bukan dengan mata yang menghakimi, tetapi dengan pemahaman bahwa ini adalah bagian dari ritme kehidupan. Dengan mengetahui apa yang mengalihkan perhatian kalian, akan lebih mudah mengembangkan cara untuk menanganinya. 6. Nikmati momen saat ini. Pernahkah kalian menyaksikan matahari terbenam, namun pikiran kalian malah sibuk dengan penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan? Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan panorama hidupmu menindasmu. Jangan memikirkan semua masalah yang mungkin terjadi di masa lalu atau masa depan. Pikirkan saat ini dan apa yang bisa diperbaiki. Kita harus berusaha menikmati hidup sebagaimana adanya, momen demi momen. Setiap napas yang kita ambil, setiap sensasi yang kita rasakan, harus membawa kita kembali ke saat ini. Buang jauh-jauh pikiran tentang masa lalu yang sudah berlalu, atau masa depan yang belum terjadi. Karena itu, hanya akan mencuri kekuatan dan keindahan dari hidup di saat ini. Hidup di masa sekarang bukan hanya tentang menerima saja, tetapi tentang merasakan dan menikmati sepenuhnya setiap bagian dari hari ini, tanpa membiarkan bayangan kemarin atau ketidakpastian esok merusak cahayanya. Seperti kata Seneca, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Hidupkan saat ini sepenuhnya. 7. Bangun atau bergabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan kalian. Bayangkan seorang pendaki yang mendaki tebing tertinggi sendirian. Meskipun pemandangannya mungkin indah, perjalanan yang sendiri bisa terasa sepi dan sunyi. Sekarang, gantikan pendaki tersebut dengan sekelompok penjelajah yang melakukan perjalanan bersama. Tiba-tiba, tantangan terasa jauh lebih ringan, bukan? Marcus Aurelius pernah berkata, manusia diciptakan untuk saling membantu. Ajarkan mereka yang tidak tahu, atau bersabarlah dengan mereka. Ini adalah pelajaran penting dalam menguasai pikiran kita. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki tujuan serupa. Komunitas adalah kerangka yang kuat, diperkuat oleh nilai dan tujuan bersama. Dengan bergabung dengan orang-orang yang sejalan dengan visi kalian tentang pertumbuhan pribadi, kalian akan saling menginspirasi, belajar, dan berkembang bersama. Misalnya, jika kalian mendapat kesempatan untuk bergabung dengan klub buku, jangan ragu untuk ikut serta. Kalian akan mendapatkan kepuasan intelektual sambil membantu orang lain. Sekarang, pikirkan kembali prinsip-prinsip Stoik yang telah kita bahas.
Apakah kalian sudah memilih satu untuk fokuskan? Jika belum, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Misalnya, jika kalian tertarik dengan prinsip nikmati momen saat ini, tinggalkan komentar dengan menulis, "Saya akan menikmati momen saat ini." Jangan lupa, tantangan 2 minggu yang telah kita bahas. Setelah kalian mencobanya, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar atau kirimkan email kepada kami. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi kalian, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Terima kasih telah bertahan hingga akhir video. Komitmen kalian menunjukkan keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri. Teruslah bekerja keras untuk membangun pikiran yang bisa kalian banggakan.